Hai semua, salam budi luhur. Selamat datang di video bagian kedua tentang struktur kontrol percabangan. Diharapkan setelah melihat video ini, kalian dapat memahami bentuk umum statement if then dan menggunakannya dalam pemrograman. Pada video ini akan dibagi menjadi 4 pokok pembahasan, yaitu 1. Bentuk umum statement if then, kedua pseudocode statement if then, ketiga, flowchart statement if then, dan yang keempat, contoh statement if then. Kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu bentuk umum statement if then. Bentuk umum statement if then diawali dengan memberikan sintak if, yaitu if dalam kurung kondisi. Dilanjutkan pada baris berikutnya dengan statement true yang diletakkan di antara tanda bracket kurung kurawal. Baris berikutnya adalah next instruction. Pada bentuk umum if then, instruksi dijalankan dengan membaca sintak if, yaitu if kondisi. Maka akan diperiksa. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka akan menjalankan statement true yang dilanjutkan dengan next instruction. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka akan lompat langsung menjalankan next instruction, sedangkan statement true tidak dijalankan. Bagaimana dengan pseudocode-nya untuk bentuk umum if then? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu pseudocode if then. Untuk pseudocode-nya, maka diawali dengan sintak if, yaitu if dalam kurung kondisi. Baris berikutnya silakan tambahkan kata then yang kemudian diikuti dengan statement true. Baris selanjutnya maka berikan kata and if sebagai akhir dari statement if then yang di bawahnya bisa dilanjutkan dengan next instruction. Maka bisa kita lihat perbandingannya, sebelah kiri adalah bentuk umum if then dan sebelah kanan adalah pseudocode-nya. Setelah mengetahui pseudocode-nya, bagaimana dengan flowchart-nya? Mari kita lanjutkan ke topik pembahasan ketiga untuk mengetahui flowchart bentuk umum if then. Pertama, kita gunakan simbol decision yang di dalamnya bisa diberikan keterangan sesuai dengan kondisi pada sintak if. Kemudian kita berikan arah ke kanan untuk statement true. Jangan lupa untuk memberikan keterangan dari control flow-nya, yaitu dengan keterangan true. Karena simbol kondisi wajib memiliki 2 keluaran, maka arah lainnya yaitu false mengarah ke next instruction. Sedangkan untuk statement true-nya selanjutnya juga akan mengarah ke next instruction. Terdapat beberapa cara penggambaran flowchart untuk menggambarkan bentuk umum if then. Yang umum dipakai adalah seperti yang kita gambarkan sebelumnya. Sedangkan untuk bentuk kedua dan bentuk ketiga merupakan bentuk alternatif yang lainnya. Berdasarkan beberapa contoh penggambaran flowchart, maka kunci utama ketika kita menggambarkan flowchart untuk bentuk umum if then adalah jangan lupa untuk memberikan keterangan kemana flowchart akan berlanjut ketika kondisinya bernilai benar. Dapat kita lihat perbandingan di sebelah kiri adalah pseudocode if then dan sebelah kanan adalah bentuk flowchart-nya. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu contoh statement if then. Terdapat sebuah contoh diminta untuk menyusun penggalan program dan flowchart, menentukan potongan harga sebesar Rp10 pada sebuah toko. Bila nilai total belanjaannya lebih besar dari 100, maka dia akan mendapatkan potongan tersebut. Kemudian diminta untuk mencetak total belanjaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa soal tersebut, yaitu dengan menentukan input, proses, dan juga outputnya. Berdasarkan soal, maka bisa kita ketahui untuk inputnya kita membutuhkan sebuah variabel untuk menampung total belanjaan. Pada contoh kasus ini, kita menggunakan variabel n. Kemudian untuk prosesnya, yaitu
akan mendapat potongan bila nilai total belanjaannya lebih besar dari 100. Maka prosesnya adalah jika nilai N lebih besar dari 100 akan mengurangi nilai N dengan 10. Sedangkan untuk outputnya pada soal diminta untuk mencetak total belanjanya. Berarti yang di output adalah nilai N-nya. Setelah kita melakukan analisa input, proses, dan output, maka langkah yang kedua kita bisa membuat pseudocode-nya. Kita lihat pada proses input terdapat nilai N. Maka pseudocode-nya yang pertama kita bisa melakukan inisialisasi nilai N sama dengan 0. Berikutnya untuk proses masih pada input yaitu kita melakukan input nilai N-nya sesuai dengan soalnya. Berarti perintah berikutnya, pseudocode berikutnya adalah input N. Setelah proses input tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk pembuatan pseudocode-nya, maka kita berlanjut ke proses, di mana proses ini adalah melakukan pemeriksaan. Jika N lebih besar dari 100, maka nilai N akan dikurangi 10. Dan terakhir, jika sudah tidak ada prosesnya, maka kita lihat untuk bagian outputnya. Outputnya yaitu cetak N. Langkah ketiga, setelah kita membuat pseudocode-nya, maka kita bisa membuatkan flowchart-nya. Untuk flowchart, maka diawali dengan simbol terminal yaitu mulai. Kemudian selanjutnya pada pseudocode terdapat inisialisasi N sama dengan 0. Maka pada flowchart-nya kita gambarkan dengan simbol proses di mana dalam keterangannya adalah N sama dengan 0. Berarti pada flowchart-nya kita gunakan simbol input yaitu input N. Baris berikutnya pada pseudocode yaitu jika N lebih besar 100 maka N dikurang 10. Berarti pada flowchart-nya kita akan menggambarkan menggunakan decision, di mana di dalam decision tersebut terdapat kondisi yaitu N lebih besar dari 100. Ketika kondisi tersebut bernilai benar, maka kita gambarkan ke arah kanannya yaitu untuk kondisi true, di mana kondisi true tersebut yaitu akan mengurangi nilai N dengan 10. Kemudian dilanjutkan ke instruksi selanjutnya yaitu cetak nilai N pada pseudocode. Berarti pada flowchart-nya kita gambarkan menggunakan output yaitu cetak N. Jangan lupa untuk decision harus memiliki 2 keluaran. Berarti selain true kita gambarkan untuk false-nya langsung ke cetak N. Terakhir untuk flowchart-nya kita tutup dengan simbol terminal dengan keterangan adalah selesai. Langkah terakhir yaitu langkah yang keempat, karena kita diminta untuk membuat penggalan programnya, berarti dari flowchart-nya kita implementasikan ke dalam pemrogramannya. Pada contoh soal ini, saya akan menggunakan bahasa C. Kita lihat, untuk simbol proses N sama dengan 0, maka pada program kita cukup mendeklarasikan variabel N dengan tipe integer. Jangan lupa untuk mengisi nilainya dengan 0. Kemudian untuk simbol input N, maka pada programnya kita menggunakan perintah scanf yang diinput adalah nilai N. Sedangkan untuk kondisinya yaitu N lebih besar dari 100, maka kita bisa menggunakan statement atau sintak if. Jangan lupa ketika kondisi bernilai benar yaitu akan mengurangi nilai N dengan 10. Berarti untuk perintah programnya if dalam kurung N lebih besar dari 0, maka dilanjutkan dengan statement true-nya yaitu nilai N dikurang 10. Yang terakhir adalah untuk next instruksinya yaitu melakukan cetak nilai N. Pada bahasa C kita bisa menggunakan perintah printf. Demikian video bagian kedua struktur kontrol percabangan. Semoga setelah melihat video ini kalian dapat memahami dan menggunakan bentuk umum statement if then. Sampai jumpa di video berikutnya yaitu bagian ketiga tentang struktur kontrol percabangan membahas tentang bentuk umum statement if then else. Salam budi luhur.